Lestari. Perkenalkan, nama saya Rizan. Saya adalah mahasiswa Prodi Sastra Inggris dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu semua cara menyebutkan harga produk-produk yang ada di depan saya dan produk-produk ibu sekalian dalam bahasa Inggris. Nah, pertama-tama kita akan belajar angka terlebih dahulu, atau yang biasa kita sebut dengan cardinal number, angka yang menunjukkan kuantitas atau jumlah. Kita memiliki beberapa satuan. Yang pertama adalah satuan itu sendiri, angka 1 sampai 10. Ibu-ibu sudah tahu semua ya, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada puluhan. Nah, puluhan di sini dalam bahasa Inggris semuanya menggunakan satuan tadi yang saya sebutkan, dan di belakangnya ditambahi dengan T, kecuali angka 10, kecuali 10, karena 10 seperti yang kita tahu menggunakan 10. Nah, jadi untuk dari 20 sampai 90 kita menggunakan 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Jadi depannya menggunakan satuan, belakangnya kita tambahin T. Kemudian setelah 10 ada belasan. Nah, angka belasan ini kita menggunakan T, kecuali angka 11 dan 12, karena di angka 11 kita menggunakan 11 dan angka 12 kita menggunakan 12. Dari 13 sampai 19 kita menggunakan angka satuan, kemudian ditambah dengan belas, tin tadi. Jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Kemudian setelah puluhan kita mengenal ratusan. Ratusan dalam bahasa Inggris kita sebutkan dengan hundred. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya kita menggunakan angka satuan, kemudian di belakangnya kita tambahin hundred. Misalnya 100 kita menggunakan 100, 200 kita menggunakan 200. Misalnya angka tersebut di belakangnya ada angka lain dan bukan 0. Kita harus menyebutkan semuanya. Misalnya angkanya 125. Nah, di antara angka ratusan dengan angka puluhan 125 tadi berarti ada 100 dan 25. Kita menyebutkannya seperti itu. Kita menyebutkannya 125. Seperti itu. Setelah angka ratusan, kita mengenal angka ribuan. Ribuan di sini dalam bahasa Inggris kita kenal dengan thousand. Setelah angka dan seperti yang sebelumnya, angka-angka ini juga didahului dengan satuan terlebih dahulu, kemudian di belakangnya ada thousand. Jadi kalau misalnya kita sebutkan 1000 ya 1000, 2000 ya 2000 dan seterusnya. Kemudian setelah ribuan, kita mengenal jutaan. Di bahasa Inggris juta itu bahasa Inggrisnya million. Dan seperti yang tadi, di awal kita harus menyebutkan satuannya terlebih dahulu, kemudian baru diikuti thousand. Kalau 1 juta ya 1 million. Maaf tadi juta itu million ya. Satuannya 1 million. Kalau 2 juta ya 2 million. Kalau 3 juta ya 3 million. Oke, itu tadi untuk angka dari satuan sampai jutaan. Nah, setelah angka, pastikan untuk menyebutkan harga kita memerlukan mata uang atau currency-nya. Dan di Indonesia sendiri mata uang kita adalah rupiah. Kalau secara internasional secara lokal mata uang kita disingkat dengan Rp. Tapi kalau secara internasional mata uang kita itu disingkat IDR atau Indonesian Rupiah. Untuk menyebutkan harga, kita harus menyebutkan angkanya terlebih dahulu. Jadi, tadi seperti dari satuan sampai jutaan, kemudian baru kita sebutkan mata uang Indonesia, rupiah. Misalnya, saya sudah ada beberapa uang di sini. Saya akan menunjukkan contohnya. Ada 500 rupiah. Berarti bahasa Inggrisnya apa? 500 rupiah. 500 rupiah, 500 rupiah. Kemudian ada 2000 rupiah. Tadi 2000 adalah thousand, jadi 2000 rupiah. 2000 rupiah.
Kemudian saya punya Rp10.000. 10 bahasa Inggrisnya 10, kemudian di belakangnya ada ribu, jadi Rp10.000. Rp10.000. 20.000 sama 20 dan ribu. Rp20.000. Rp20.000. Di sini ada 50.000. Jadi bahasa Inggrisnya 50 dan ribu. 50, 50, ribu, thousand. Jadi Rp50.000. Rp50.000. 100.000, 100 dan ribu. 100, 100, maaf, Rp100.000. Rp100.000. Nah, seperti itu. Untuk menyebutkan uang dan harga, jadi kita menyebutkan angkanya terlebih dahulu, kemudian baru mata uang yang kita gunakan. Jika di Indonesia rupiah. Setelah kita mengenal bagaimana menyebutkan harga, kita harus mengenal ekspresi untuk menyebutkan barang-barangnya, menyampaikan harga tersebut kepada tamu-tamu kita. Dan ekspresinya biasanya ada dua. Yang pertama, it is diikuti harga, dan it costs diikuti harga. Nah, saya ada beberapa barang, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan saya akan mencontohkan kepada ibu-ibu semua bagaimana cara menyebutkan harga, menyampaikan harga kepada pembeli. Kita akan mulai dari authornya ini dulu. Oke. Harganya di sini Rp350.000. Nah, kita bisa pakai dua ekspresi tadi. This outer cost Rp350,000. This outer is Rp3,500. Kemudian kita punya shirts di sini atau kemeja. Harganya Rp325.000. This shirt cost Rp325,000. This shirt is Rp325,000. Kemudian kita punya pouch atau tas kecil ya. Di sini nggak ada harganya, misalnya 100.000 gitu aja ya. This pouch cost Rp100,000. Kita juga punya clutch di sini. Oke, misalnya harganya 150 ya. This pouch cost Rp150,000. This pouch is Rp150,000. Dan ini adalah produk yang terakhir, tas rampang ya. Kita sebut aja bag. Harganya Rp225.000. This bag cost Rp225,000. This bag is Rp225,000. Nah, seperti itu cara kita untuk menyebutkan harga dan menyampaikan harga kepada tamu-tamu ibu-ibu dari Batik Berkah Lestari jika mereka orang-orang luar negeri. Seperti itu caranya. Yang pertama, kita menyebutkan barangnya terlebih dahulu, kemudian diikuti to be atau kata kerja cost tadi, is atau cost tadi, kemudian diikuti dengan harganya yang tersusun dari angka, kemudian baru mata uangnya. Jadi yang pertama kita sebutkan dulu barangnya, kita menggunakan is atau cost, kemudian baru harganya. Seperti itu.